Selamat datang di Fakultas Kedokteran UGM Pak Nawi. Selamat datang kembali. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat telah berhasil mendapatkan penghargaan Swedish Erik Fenstrom Prize ya untuk tahun 2014 untuk kategori Younger and Particularly Promising Scientist di bidang kesehatan ya. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu siapa ini Dr. Nawi. Beliau adalah peneliti yang berkelas dunia di bidang epidemiologi dan global health, dan beliau telah banyak melakukan penelitian di bidang pengendalian faktor resiko penyakit kronik, dan penelitiannya telah banyak dilakukan di Indonesia dan juga negara-negara di Asia dan Afrika yang tergabung dalam jaringan INDEP ya. Itu adalah jaringan penelitian atau survei demografi ya internasional ya yang terdiri dari banyak negara. Pak Nawi ini adalah lulusan Fakultas Kedokteran angkatan 1992, dan sebelumnya beliau juga seorang pengajar dan peneliti di Fakultas Kedokteran di bagian ilmu kesehatan masyarakat yang mulai bekerja tahun 1999 dan kemudian melanjutkan pekerjaannya sebagai peneliti dan juga dosen di Umeå University sejak tahun 2007. Tapi tidak berarti kemudian beliau lepas hubungan dengan Fakultas Kedokteran, karena sejak itu juga telah banyak sekali kolaborasi yang dibangun dengan Fakultas Kedokteran UGM dan Umeå University, telah menghasilkan banyak sekali doktor ya dari Umeå University dan juga penelitian kolaborasi. Dan mungkin saya tidak panjang lebar, Pak Nawi mungkin bisa menceritakan sedikit sebenarnya Erik Fenstrom Prize itu award tentang apa dan bagaimana Pak Nawi bisa mendapatkan award tersebut gitu. Terima kasih Dr. Sasi. Jadi Erik Fenstrom Prize itu award yang diberikan oleh satu yayasan ya, yang disebut Erik Fenstrom Yayasan, salah satu yayasan filantropis yang memberikan banyak penghargaan kepada peneliti-peneliti muda yang dianggap muda dan memiliki prospek di bidang kedokteran. Jadi khusus untuk Erik Fenstrom ini dipilih 6 peneliti setiap tahunnya dari masing-masing universitas yang ada di Swedia, dari 6 universitas terpilih, dan saya kebetulan tahun ini terpilih untuk mewakili Umeå University mendapatkan penghargaan Erik Fenstrom tersebut. Jadi syukur kita panjatkan juga bahwa selama ini memang bidang kesehatan masyarakat sepertinya belum pernah mendapat penghargaan, paling tidak dari Umeå University, dan baru pada tahun ini kita diberi penghargaan untuk Erik Fenstrom tersebut. Ya mungkin selama ini banyak sekali penghargaan award scientist yang ditujukan untuk penelitian-penelitian yang bidangnya klinis ya Pak ya. Benar sekali. Dan sedikit untuk public health ya Pak ya. Benar, memang prioritasnya kalau kita lihat dari jumlah publikasi dan jumlah award yang diterima, Nobel Prize gitu juga akan lebih banyak ke bidang-bidang klinis ya. Jadi ini memang sangat istimewa sekali bahwa bisa mewakili bidang public health untuk mendapatkan award ini. Nah mungkin juga kan sudah lama ya Pak ya tidak kontak ini, mungkin bisa cerita Pak aktivitas sehari-harinya di Umeå sebagai dosen dan peneliti itu apa saja, proyek apa yang sedang dikerjakan sekarang? Saya kira aktivitas sebagai dosen dan peneliti di semua universitas hampir sama ya. Jadi sama seperti waktu kegiatan saya selama saya masih di UGM. Jadi mengajar mahasiswa S2 dan S3 serta melakukan penelitian dan terlibat dengan penelitian mahasiswa juga. Jadi kesehari-harian saya adalah mengajar mahasiswa S2. Di sana kebetulan kita tidak punya S1. Jadi mengajar S2, topik mata kuliah yang saya ampu itu beberapa tentang epidemiologi, kemudian ada advanced epidemiologi, chronic disease epidemiology, dan kursus terakhir yang sedang saya bangun itu adalah aging in a multidisciplinary perspective. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan penelitian dalam bidang aging ini, tapi dengan tinjauan multidisciplinary. Jadi itu yang saya lakukan pada saat terakhir ini. Di samping itu, saya juga sangat tertarik untuk membangun kursus-kursus yang terkait metodologis penelitian epidemiologi.
Misalnya satu kursus yang sekarang kita sudah jalankan dan sifatnya sudah kita jalankan online adalah Introduction to Multi-Level Analysis. Jadi kita ketahui bahwa survei yang dilakukan di banyak negara itu biasanya menggunakan teknik sampling khusus yang kita sebut dengan teknik sampling cluster, di mana setiap individu dengan individu lain tidak saling independen atau kadang saling terkait. Contoh yang sangat sederhana, orang yang tinggal di daerah yang sama mungkin pola makannya sama. Nah, biasanya kita melakukan analisis, kadang sering tidak kita perhatikan aspek tersebut. Nah, jadi tujuan salah satu metode ini yang kita sebut multi-level analysis itu untuk melakukan analisis dengan mempertimbangkan kedekatan antara individu atau klaster antar individu pada tempat-tempat yang tertentu. Jadi saya juga sangat tertarik untuk mengembangkan kursus-kursus tentang metode epidemiologi. Itu kursusnya bisa dilakukan online ya Pak ya? Bisa, jadi sama seperti banyak kursus-kursus yang online free sekarang, cuma di kita itu kita belum memakai interface yang ada umum sekarang ya, jadi masih online di dalam sistem kita. Jadi kita di Universitas Umeo ada sistem yang kita sebut dengan Cambro. Nah, jadi di sini saya kira mungkin sistemnya namanya Gamel ya. Jadi materi kita masukkan ke online, mahasiswa mendaftar, kemudian ada interaksi dengan dosen melalui chat room, diskusi, forum diskusi. Kita memberikan tugas, mahasiswa mensubmit, dan kita memberikan komentar. Jadi hampir sama dengan kursus-kursus online lainnya saya kira. Jadi lebih banyak interaksinya lewat diskusi gitu, kemudian assessment dari tugas-tugas yang dikirimkan gitu ya. Benar, jadi karena fokus penelitiannya, fokus kuliahnya itu adalah mahasiswa S2 dan S3, di mana kita mengedepankan pendekatan interaktif antara dosen dengan mahasiswa, jadi bukan penyampaian satu arah. Sama halnya saya kira dengan di UGM juga, kita banyak berdiskusi dengan mahasiswa, terutama pada mahasiswa tingkat S2. Tahun ini kita kebetulan mendapatkan 55 orang mahasiswa S2 dari berbagai negara di dunia. Jadi misalnya banyak negara, banyak mewakili Afrika dan Asia, di samping itu juga Eropa dengan Amerika Latin. Jadi kasanannya sangat luas, diskusinya sangat luas, karena sebagian besar mahasiswa tersebut itu sudah punya pengalaman bekerja di negaranya masing-masing. Jadi saya kira sama seperti di S2 di IKM atau S2 di UGM, teknik pembelajaran yang kita kedepankan adalah teknik pembelajaran di mana mahasiswa itu belajar dengan berinteraksi dengan dosennya, jadi tidak pengajaran satu arah. Itu yang juga kita terapkan dalam penelitian. Penelitian saya yang saat ini sedang dilakukan lebih banyak fokus pada penelitian tentang aging di Swedia. Karena Swedia itu terkenal sebagai satu negara yang memiliki register atau data yang cukup baik. Jadi kita punya register cancer misalnya, kita punya register sosial ekonomi, kita punya register hospitalization, jadi orang yang pernah dirawat di rumah sakit, kita bisa tahu registernya semua. Jadi satu yang saya sangat tertarik untuk meneliti satu hipotesis, apakah terjadi compression of morbidity. Jadi memang kita tahu bahwa usia harapan hidup itu semakin meningkat. Tapi apakah peningkatan usia harapan hidup itu dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup dan penurunan tingkat kesakitan? Nah, itu yang sedang kita lihat melalui data Swedia. Jadi yang sekarang sedang dikerjakan proyek tentang aging ini ya? Benar. Jadi mungkin ada proyek lainnya Pak yang kita kebetulan mendapatkan dana penelitian dari Swedish Research Council ya. Jadi yang di Swedia fokus tentang aging di Swedia, tapi kita juga mengarahkan mahasiswa S2 kita untuk melakukan analisis data sekunder. Jadi misalnya dalam 2 tahun terakhir ini kita membimbing 12 mahasiswa S2 melakukan penelitian dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia bebas, yaitu dari penelitian WHO SAGE, Study on Adult Health and Aging. Jadi mahasiswa registrasi, kemudian mendapatkan data itu secara gratis, dan kita membuat kelompok pembelajaran. Jadi beberapa mahasiswa kita kumpulkan, kita melakukan evaluasi data tersebut secara bersama-sama, kemudian mengembangkan research question, saling memberikan respon dan input untuk research question masing-masing. Jadi pada level S2 pun kita sudah mulai membangun semacam jejaring kerjasama mahasiswa dari berbagai background ya, dari ilmu yang berbeda, berusaha bekerja sama, mengidentifikasi research question bersama dan mengerjakan tesisnya bersama. Memang
prosesnya bersama, tapi kita tesisnya masing-masing ditulis sendiri. Ya. Jadi itu sebenarnya data itu juga bisa diakses oleh mahasiswa S2 di sini ya, di Siapapun, Indonesia ya, siapapun bisa ya. Jadi ada kesempatan untuk itu ya, membuat, maksudnya memanfaatkan data itu dan menghasilkan publikasi yang bagus juga ya. Terkait dengan publikasi, saya kira akan sangat bermanfaat kalau misalnya mahasiswa misalnya di UGM ini melakukan analisis untuk tesis dengan menggunakan data sekunder yang lebih besar. Jadi sampel size atau jumlah sampel data tersebut cukup besar sehingga hasil yang didapatkan akan lebih reliable ya, lebih reliable. Jadi chance untuk dipublikasi juga lebih tinggi. Jadi itu yang sementara kita dorong di program S2 di sana. Pemanfaatan data sekunder ini saya kira juga mendukung proses pembelajaran kita. Dan di samping itu juga terkait masalah etika. Kalau sudah ada datanya banyak dan tidak dimanfaatkan, akan tidak etis kalau kita berusaha mengumpulkan data baru terus. Betul. Jadi itu yang berusaha, nilai-nilai yang berusaha kita dorong pada mahasiswa S2 dan S3 kita. Ya. Pak Nawi ini sudah menghasilkan 20 publikasi dalam 2 tahun, Pak. Berarti kalau di rata-rata 10 publikasi per tahun itu kalau dikurangi libur summer gitu, berarti mungkin 1 bulan 1 publikasi. Nah, mungkin ini bisa sharing, Pak, gimana caranya kok bisa menghasilkan sekian banyak publikasi dalam waktu yang sesingkat itu? Saya kira untuk mempublikasikan paper di jurnal internasional juga mungkin kadang tentunya kualitas perlu bagus. Dan juga selalu ada lag time. Jadi 20 yang Anda lihat itu belum tentu 20 yang saya kerjakan dalam 2 tahun tersebut. Jadi banyak juga yang paper-paper yang sudah saya tulis mungkin tahun-tahun sebelumnya tapi belum keterima, kita submit lagi ke jurnal lain. Akhirnya kebetulan keterima pada tahun tersebut. Tapi terkait dengan penelitian Dr. Trisasi tadi tentang produktivitas menulis, saya kira sangat penting bagi kita sebagai peneliti ya untuk tetap memupuk rasa ingin tahu kita. Jadi di luar atau setelah kita selesai PhD, saya masih ingat profesor atau promotor saya mengatakan bahwa produktivitas seseorang atau keberhasilan seseorang itu sebenarnya tidak diukur dari berapa paper yang dihasilkan pada saat proses PhD berlangsung. Karena pada proses PhD itu ada motivasi untuk menyelesaikan PhD, ada bimbingan dari supervisor, jadi tidak menunjukkan independensi atau independensi kemandirian dari seorang peneliti. Tapi itu akan ditunjukkan setelah proses S3 itu selesai, apakah peneliti tersebut masih curious, masih ingin tahu terhadap research question yang sangat banyak sekali yang belum bisa terjawab, dan terus melanjutkan penelitian serta memperdalam ilmu di bidang spesifik. Jadi itu saya kira itu yang menjadi motivasi saya juga untuk terus memupuk rasa ingin tahu saya, terus berusaha mencari tahu. Dan di samping itu juga struktur pendidikan S3 di Swedia itu saya kira juga mendukung produktivitas peneliti, di mana kita menulis untuk tingkat S3 mahasiswa harus menulis 4 paper untuk satu tesis. Jadi bukan menulis tesis yang tebal sekali, tapi dimulai dari proses menulis paper pertama, disubmit, direview, dikembalikan, direview kembali. Jadi proses pembelajaran itu ada di situ. Jadi memang sulit sekali mempublish paper pertama. Saya harus mengakui paper pertama saya publish setelah 2-3 tahun berjuang. Akhirnya dipublish tahun 2006. Tapi setelah itu kita belajar dari proses review itu. Dan yang saya juga senang itu kalau kita misalnya, kita bukan native speaker ya. Jadi kalau kita kirimkan manuskrip kita kepada native speaker, kita selalu mendapat komentar. Itu cara belajar, sumber belajar yang baik sekali. Jadi melihat di mana kesalahan kita sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama pada paper-paper berikutnya. Nah, di samping itu kalau saya merefleksi kembali pengalaman saya cukup banyak belajar ketika saya menjadi reviewer untuk paper orang lain. Saya kira mungkin itu hakikatnya manusia ya, lebih mudah mengkritik daripada melihat kesalahan sendiri ya. Jadi kita manfaatkanlah itulah sebagai suatu aset yang positif. Jadi dengan positif kita berusaha mengkritik, memberi saran yang membangun terhadap paper orang lain. Pada saat yang sama kita melihat kesalahan orang lain dan kita tidak melakukan kesalahan yang sama untuk paper kita. Jadi belajar dari pengalaman orang lain juga. Saya kira itu sangat penting sekali. Dan mungkin ya betul juga ya kata pepatah itu yang Allah bisa karena biasa ya. Semakin sering kita
terbiasa mengirimkan manuskrip ya, semakin biasa kita, mungkin semakin mudah ya prosesnya untuk bisa diterima ya, di accept. Nah mungkin juga kalau di Swedia itu kan, yang terkenal dari Swedia itu kan dingin ya Pak ya, maksudnya bisa sampai -10, -20, -30 pun pernah gitu ya, sampai sekian. Kalau orang kita bilang kalau otak beku itu udah nggak bisa berpikir gitu Pak, itu kalau faktor iklim tuh kayaknya kok sulit gitu ya. Nah mungkin kalau ini, mungkin iklim kerjanya ada yang beda ya di Umeå University ini atau di departemen ini yang bisa membuat orang meskipun sedang winter, sedang dingin, tapi tetap bisa produktif, tetap bisa berkreasi, tetap inovatif. Itu bisa sharing Pak untuk iklim kerja di sana bagaimana? Saya kira mungkin belum ada penelitian ya tingkat produktivitas dengan suhu ya. Mungkin belum ini ada jadi ya? topik penelitian menarik gitu ya. Tapi yang jelas itu kalau di Swedia, kalau musim dingin, suhu terdingin yang pernah saya alami itu -35. Jadi -35 kita nggak, memang otak beku kalau di luar. Tapi kalau masuk dalam ruangan ada penghangat, otaknya jadi segar kembali. Jadi mungkin juga itu yang menjadi satu motivasi untuk bekerja, karena nggak bisa kemana-mana gitu. Nah, tentang iklim kerja, saya kira satu hal yang saya apresiasi sekali di sana adalah kemampuan dan kesediaan untuk melakukan penelitian atau riset kolaboratif. Jadi banyak sekali penelitian saya itu tidak hanya dilakukan oleh tim epidemiologi, tapi kita bekerja sama dengan tim klinis misalnya. Misalnya satu paper yang sedang kita tulis sekarang itu melihat prediktor untuk kematian karena penyakit jantung. Jadi di situ ada tim dari epidemiologi, ada tim dari kardiologi. Dan kita ingin melihat prediktornya yang berupa aspek sosial. Jadi di situ kita juga memasukkan social workers atau sosiologis. Itu saya kira itu yang saya hargai bersama, karena dari kajian kita, ilmu kita masing-masing, kalau kita saling membuka dan men-share, kita akan jauh belajar lebih banyak. Dan banyak sekali yang saya pelajari selama beberapa tahun ini dengan berkolaborasi dengan ahli di bidang masing-masing, sehingga membuka wawasan saya juga. Saya kira itu yang menurut saya iklim yang paling mendukung untuk meningkatkan produktivitas. Ya, jadi proses kolaborasinya ini ya benar yang sekali. mendukung. Iya. Termasuk yang tadi di awal diceritakan tentang yang project aging ini juga itu suatu project multidisipliner ya Pak ya? Benar. Jadi proyek aging itu kita dapat dana dari Swedish Research Council pada tahun 2014 ini ya. Jadi sebenarnya proyek itu didanai, dijanjikan akan diberikan dana untuk 6 tahun, tapi akan dilakukan evaluasi midterm. Nah di proyek itu kita ada tim peneliti utama 10 orang dari semua departemen yang berbeda-beda. Jadi ada misalnya PI-nya itu adalah human geographer. Ini ada ilmu human geographer di sana yang mungkin jarang kita dengar gitu. Saya baru dengar Pak. Jadi ada Department of Geography, Cultural Geography, ada human geographer, ada sosiologis, ada epidemiologis dari kami, kemudian ada social workers, ada statistician tentunya, ada demografer, kemudian ada ahli brain imaging juga, karena salah satu komponen proyeknya itu tentang cognitive function. Jadi saya kira sangat kaya sekali setiap kita pertemuan kita mendiskusikan suatu topik dari sudut pandang yang berbeda-beda. Itu saya yang sangat hargai dengan proses kolaborasi seperti itu. Iya. Jadi itu memang yang salah satu hal juga ya yang perlu ditiru oleh Fakultas Kedokteran ya, melakukan lebih banyak lagi penelitian-penelitian yang sifatnya kolaboratif antar departemen di dalam FK sendiri, dan mungkin juga dengan fakultas-fakultas lain di dalam lingkungan UGM ya. Kalau saya boleh menambahkan sedikit, saya kira itu juga sudah mulai banyak terlihat gitu ya. Sebelum saya ke Swedia, saya terlibat dengan Project QTI, Quit Tobacco Indonesia, yang dipimpin oleh PI-nya Dr. Randa Yai Surya Prabandari. Jadi di situ itu juga keterlibatan ahli-ahli dari departemen lain, dari di dalam lingkungan FK itu juga jelas. Dari sosial juga jelas, dari psikologi juga jelas. Saya kira sudah mulai ada proses seperti itu. Itu mungkin bisa diperkuat seperti itu. Bisa diperkuat lagi ya. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Nawi. Mungkin ada saran-saran atau saran perbaikan ya, atau saran suportif lainnya yang bisa diberikan pada Fakultas Kedokteran atau pada bagian IKM, termasuk juga peneliti dan dosen di FK UGM sebelum Pak Nawi nanti balik lagi ke Swedia.
saya kira mungkin bukan saran atau komentar ya. Saya kira bila bisa dikembangkan penelitian kolaboratif lebih banyak, itu akan memperkaya hasanah masing-masing. Iya. Dan juga prinsip yang saya dapatkan dari guru-guru saya di UGM, bahwa kita adalah lifelong learners. Jadi kita selalu belajar hal yang baru. Dari setiap yang kita lakukan selalu ada yang baru. Itu yang menjadi motivasi bagi kita untuk berusaha menjadi lebih baik dan memperkaya hasanah penelitian kita. Saya kira curiosities atau rasa ingin tahu selalu harus kita pupuk. Itu saya kira yang sangat penting. Dan tentunya saya dalam kesempatan ini saya kira saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Fakultas Kedokteran UGM karena nilai-nilai tersebut itu saya dapatkan waktu saya berada di UGM. Nilai curiosity, rasa ingin tahu, nilai lifelong learner, nilai kolaboratif, itu saya pelajari dari FK UGM. Tentunya tanpa pengalaman yang saya dapatkan di sini, tentunya saya tidak akan mendapatkan prize ini juga. Jadi mungkin akhir kata saya sampaikan terima kasih sekali kepada Fakultas Kedokteran UGM, terutama bagian ilmu kesehatan masyarakat, di mana saya memulai karir saya dari bawah, dari tahun 99, dan tentunya kepada dosen-dosen pembimbing saya, baik yang ada di public health, ilmu kesehatan masyarakat maupun yang ada di klinis. Selama ini tanpa bimbingan dari Bapak Ibu sekalian, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Iya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Nawi. Terima kasih kembali. Sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke sini, sharing cerita, sharing pengalaman dengan kami-kami. Saya ucapkan selamat sekali lagi. Terima kasih. Semoga ini bukan award yang terakhir ya. Ini prize yang tahun depan atau tahun berikutnya akan ada lagi prize yang menyusul yang lebih lebih bonafit lagi ya, dan semakin mengharumkan nama UGM juga, Indonesia juga, dan harapannya juga tetap kontak dengan Fakultas Kedokteran meskipun jauh, semakin banyak kolaborasi yang bisa kita bina. Terima kasih. Ya, saya kira satu harapan kami adalah ingin tetap menjalin kerjasama antara Fakultas Kedokteran UGM juga dengan UMI University yang sebenarnya sudah dimulai dari sejak tahun 90-an. Jadi akan kita berusaha kembangkan terus dan berusaha menjadi lebih luas. Terima kasih banyak Pak Nawi untuk waktunya. Sukses selalu. Terima kasih.